Hubungan internasional menjadi salah satu tema debat yang disorot dalam debat keempat antar dua calon presiden yang akan digelar hari Sabtu. Sejauh ini Capres nomor urut 01 Joko Widodo dinilai banyak pihak memiliki segudang prestasi di bidang hubungan internasional. Sementara Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menjanjikan diplomasi Indonesia yang dipimpinnya tidak anti global. Nah, bagaimana potret hubungan internasional Indonesia yang dijanjikan para calon presiden lewat debat ini? Inilah Prime Talk Diplomasi para Capres. Langsung saja kita lihat ini informasi yang pertama, apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Joko Widodo mengatakan akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional. Ini terbukti salah satunya Indonesia menduduki anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan kalau dari Prabowo Subianto ini memastikan bahwa Indonesia akan berkontribusi aktif dalam isu-isu internasional yang sebenarnya juga dalam kepemimpinan Joko Widodo, Yusuf Kala sudah dilakukan, contohnya untuk kasus Rohingya yang paling dekat dengan Indonesia. Kita lihat di slide yang kedua. Sebenarnya kalau kita bicara prestasi, tadi saya sudah sebut soal anggota tidak tetap DKPBB. Kemudian juga Indonesia sempat mengadakan KTT Special Oki pada tahun 2016 terkait dengan Palestina. Dan juga membantu Muslim Rohingya. Kita ingat juga Joko Widodo bahkan datang ke tempat pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh ketika pada saat itu banyak sekali, hampir mungkin ribuan lebih bahkan dari pengungsi Rohingya dari Myanmar mengungsi ke Cox's Bazar di Bangladesh. Kemudian juga terkait pembebasan 278 WNI dan juga TKI, kita ingat Siti Aisyah itu adalah kasus yang terkini yang juga bisa dikatakan ini hasil dari diplomasi kuat Indonesia pada kepemimpinan Joko Widodo, dan tentu saja pembebasan 37 sandera, baik ini dari Abu Sayyaf maupun juga yang pada saat itu ditahan oleh Somalia. Kita lihat dari Prabowo Subianto. Prabowo juga sama mendorong kemerdekaan Palestina. Sepertinya isu Palestina ini memang menjadi salah satu isu yang sering sekali dibahas karena pada debat terakhir di 2014 kedua capres ini bertemu dan juga membahas terkait dengan isu Palestina. Kenapa juga menyebut soal tidak anti global? Karena banyak sekali negara-negara, kalau kita lihat dari Amerika Serikat dan juga Inggris dengan adanya Brexit, yang seperti tidak ingin lagi ada multilateral mereka. Jadi tidak lebih kepada mementingkan negaranya sendiri, Amerika first, dan Brexit lebih ingin jauh dari Uni Eropa. Dan juga dari Prabowo menyatakan bahwa Indonesia terdepan dalam pentas politik dunia. Ini yang mesti kita juga harus bahas lagi, sebenarnya apa maksudnya terdepan dalam pentas politik dunia ini. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di sini dari masing-masing, ini dari TKN dan juga dari BPN. Yang pertama ada Mas Arwani Tomafi. Nah, Mas Arwani Tomafi dari tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin, dan juga ada Mas Roy Suryo, juru bicara dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, dan ada pengamat Timur Tengah dan dunia Islam Mas Hasibullah Satrawi. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya kasih ke Mas Roy Suryo dulu deh, karena kalau dari Pak Jokowi sudah kelihatan apa yang dilakukannya. Apa yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi? Ya, insya Allah Pak Prabowo akan memiliki kebijakan luar negeri yang setidak-tidaknya tidak menurun ya. Boleh tadi dikatakan Indonesia punya beberapa prestasi tahun ini. Tapi sebenarnya banyak sekali pengamat yang mengatakan juga kita ini agak menurun dibandingkan dengan pemerintahan ketika Pak SBY. Menurunnya di mananya? Menurunnya ya kehadiran Indonesia di pentas internasional ya. Misalnya kehadiran di sidang umum PBB misalnya. Oh, presidennya gitu. Ya, baik. Ya. Tapi beruntung, saya terus terang enggak. Kalau saya baik, saya bilang baik. Beruntung kita punya Menteri Luar Negeri yang sangat luar biasa. Ibu Retno Marsudi itu luar biasa. Jadi beliau bisa mengcover, dan menurut saya ya ini ya kepintaran Pak Jokowi juga untuk memilih Menlunya gitu. Tapi ya. kalau misalnya kalau Pak Prabowo harusnya presidennya begitu yang tampil gitu. Mas Asroy memang penting harus presiden yang hadir, tapi sebenarnya kalau di belakang ya memang ada pencapaiannya juga. Lalu gunanya apa nanti duta besar kita di PBB, ya kan? Ada Menlu, ada Dubes dan lain sebagainya. Kalau kita objektif, sebenarnya 4,5 tahun ini ya Pak Jokowi telah menampilkan sebuah diplomasi yang kuat dan elegan, ya.
khususnya dalam konteks menampilkan turut serta ya dalam perdamaian dunia. Kita lihat bagaimana perjuangan kita dalam Palestina luar biasa. Ya, kita membuka hubungan diplomatik dalam bentuk konsul kehormatan yang itu merupakan hal baru ya di pemerintahan Jokowi, terobosan baru. Saya kira peningkatan-peningkatan yang kita capai termasuk juga hubungan dalam bidang ekonomi, misalnya nol dalam tagnya itu kan juga barangkali satu terobosan penting ya. Lalu juga bagaimana kita memberikan kesempatan kepada para PNS atau birokrat di Palestina untuk saling tukar dalam bidang keilmuan, itu juga terobosan. Saya kira hal-hal yang kita harapkan, kita tidak hanya bersuara saja di PBB, tetapi juga langkah-langkah konkret di lapangan, aksinya ada nyata begitu. di lapangan. Oke, saya ingin tanya ke Mas Hasibullah, catatannya apa kalau dilihat tadi dari pencapaian dan apa yang kalau misalnya akan berbeda dilakukan oleh Prabowo Subianto setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, diplomasi para capres, bagaimana tanggapan Mas Hasibullah? Ngelihatnya apa yang kurang dari masing-masing, dari baik itu Joko Widodo maupun Prabowo? Ya, menurut saya tema besok ini terutama di bagian politik luar negeri itu menjadi cukup menantang. Dalam pengertian publik itu kan sebenarnya ingin sebuah gagasan yang lebih distintif, yang lebih jelas perbedaannya di mana. Nah, persoalannya dari 2-3 kali debat terakhir, sisi itunya terasa kurang. Malah mestinya yang dari 02 yang kalau kita ibaratkan seperti pertandingan bola, tandang dan kandang, ini kan sebenarnya sudah ada keunggulan di pihak 01 karena mereka sudah bekerja satu periode dan ada prestasi yang bisa diulas gitu. Nah, oleh karena itu mestinya memang ada semangat untuk dalam tanda kutip mengejar ketertinggalan itu. Tapi yang tampil di panggung debat selama ini menurut saya bagian itu terasa sangat kurang. Nggak tahu apakah ada aspek strategi yang diubah dari 02 ini, saya tidak tahu. Apa yang harus ditekankan kalau ngomongin soal hubungan internasional? Ya, menurut saya bagian-bagian dari visi besar yang saya harapkan besok bisa muncul perbedaannya di debat ini adalah tentang politik luar negeri, yaitu yang pertama, misalkan bagaimana selama ini kita harus memberikan power yang lebih terhadap kebijakan politik luar negeri kita, terutama yang bebas aktif. Karena kalau kita melihat di pentas sekarang ini, bebas aktif itu kan seakan-akan kalau kata orang Arab wujuduhu ka'adami, ada dan tidaknya sama aja gitu. Jadi masuk ke sana, kemudian dia masuk ke sini, berteman ke sana, berteman ke sini. Tapi seakan-akan tidak ada power yang itu membuat lawan maupun kawan segan kepada kita. Nah, oleh karena itu menurut saya ini menjadi visi yang harus disampaikan besok, dijanjikan oleh para calon-calon dua calon presiden kita ke depan, bagaimana akan membawa wajah Indonesia ke depan di panggung internasional. Biar punya posisi begitu. Nah, Mas, mungkin bisa ditanggapin. Ini apa mereka memang strateginya saat ini seperti itu, Pak Jokowi yang sudah dilakukan 5 tahun ini, atau memang harusnya punya posisi langsung nih, punya power, mana jelas yang lawan, mana kawan, mana gitu. Kita di dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri kan tidak bisa lepas dari konstitusi, ya, tidak bisa lepas juga dari posisi yang memang diberikan kepada kita ya oleh peraturan perundang-undangan. Saya kira kalau kita lihat bagaimana dari sisi Indonesia ya, Pak Jokowi ini memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar ini, ya sudah jelas ini akan sedikit, bukan sedikit malah semakin banyak memberikan solusi terutama di Timur Tengah. Ini kan yang selama ini menjadi titik krusial gitu ya dalam kebijakan yang bebas aktif itu kan itu loh. Kita misalnya tegas sekali terhadap Israel ya. Kita juga sangat kuat sekali ya, aktif sekali di dalam upaya-upaya diplomatik terkait dengan kemerdekaan Palestina. Saya kira kalau bicara soal kemanusiaan misalnya terhadap persoalan di Rohingya, ini juga kita juga sudah politik bebas aktif itu tidak mengganggu, tidak mengurangi ya
kewajiban kita, kewajiban kemanusiaan kita, ya, kewajiban misalnya dalam konteks kepemimpinan Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar, ya, itu tidak terkurangi, saya kira tidak terkurangi. Oke, jadi kalau Mas Roy sendiri melihatnya memang sudah setuju. Siapapun presidennya, siapapun capresnya, kalau kebijakan Indonesia terhadap Palestina, menurut saya pasti tidak akan berubah. Ya, kita harus menampakkan keberpihakan kita. Ya, kalau tidak bunuh diri namanya. Ya, dan itu menurut saya pasti akan sama. Yang mungkin perlu dilihat oleh semua adalah juga kejujuran saja, ya gitu. Kadang-kadang kita terlalu banyak mengklaim juga, ya. Misalnya dalam kasus kemarin di Malaysia, ya kan kita malu gitu. Kita lihat, oh ini hasil lobby-lobby Indonesia. Ternyata Perdana Menteri di Malaysia mengatakan, oh enggak, ini enggak ada hubungannya dengan lobby-lobby Indonesia. Itu kan kita malu kayak gitu ya. Jadi maksud saya, oh pun di belakangnya kita kan belum tahu juga. Oh iya, tapi kejujuran itu penting ya. Kan kita harus milih yang jujur kan gitu. Jadi kejujuran itu penting ya. Dan kemudian kalau soal kita kebetulan kami dengan Pak Arwan kan sama-sama di Komisi 1 ya. Kita mengkawal penuh ya. Jadi insya Allah siapapun presiden terpilih itu pasti akan kita kawal untuk politik bebas aktif di Indonesia, itu kemudian tetap sama. Bahkan saya lihat saja, bahkan ketika dulu Indonesia sangat jaya gitu ya, sangat powerful gitu di mata dunia zaman Bung Karno gitu ya. Kemudian bisa dimunculkan lagi sekarang itu merupakan sebuah cita-cita juga. Ya, jadi dulu nampak, zaman Gus Dur nampak, zaman Bu Mega, semua presiden lah, Pak Harto juga, Pak SBY juga. Ya, insya Allah juga, ya ini juga nampak sosok presidennya di mata dunia. Nampak sosok presidennya. Kalau misalnya untuk menjawab sebelum kita break, haruskah Pak Jokowi itu memang harus tampil misalnya kayak di UN General Assembly, harus beliau sendiri yang hadir atau permintaan masyarakat beliau tampil dong gitu kan? Gimana? Kalau menurut Mas Hasibullah gimana? Saya rasa kalau kehadiran secara fisik itu ya kalau memang memungkinkan secara agenda itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada pertimbangan lain karena itu yang lebih penting. Menurut saya kuncinya bukan pada apakah hadir secara fisik atau tidak. Tapi bagaimana sebuah kebijakan yang sudah kita sepakatin itu bisa dihormati dan sekali lagi punya wibawa di tingkat internasional. Saya tidak mengatakan bahwa yang sudah dilakukan oleh 01 selama ini itu kurang. Itu sudah ya istilahnya tadi sudah disampaikan prestasi ini, prestasi itu. Dan menurut saya dalam konteks penantang 02 itu harus bisa memberikan gambaran lebih. Misalkan soal Palestina. Kalau kemudian tiba-tiba gagasannya sama, oh ya kami juga akan mendukung begini. Menurut saya masyarakat dirugikan dalam konteks itu karena kemudian jadi nggak ada perdebatan gitu. Oke, kita harus break lagi, tetaplah bersama kami. Oke, baik Mas Roy. Kira-kira apa nantinya yang akan disajikan untuk supaya rakyat tuh lebih tahu, lebih jelas gitu? Seperti apa kalau misalnya dengan Pak Prabowo? Tetap mengatakan kalau bagaimana sosok atau figur itu penting, ya. Bagaimana dulu Indonesia dipandang sangat berdaya di mata dunia, ya, dan kejujuran itu yang nomor 2 yang saya katakan tadi ya. Kalau memang tidak terlalu melakukan lobby, tiba-tiba diklaim suatu lobby itu kan kasihan. Menurut saya mungkin kasihan Pak Jokowinya, ya, karena mungkin pembantu-pembantu di bawahnya pengen cari muka gitu ya di hadapan beliau, dan beliau terlanjur statement kalau itu hasil lobby dari Indonesia, dan ternyata PM Malaysia Pak Mahathir bilang walaupun kita belum tahu, ininya kan. Itu jelas, dan menurut saya sekali lagi dunia sekarang itu serba terbuka, ya, semua bisa dilihat, semua bisa dimengerti, ya. Jadi jangan asal klaim, karena kalau asal klaim, tapi bagaimana juga kami dari Komisi 1 tentu akan mengawasi, dan bagi kita di luar negeri kalau kita tetap Indonesia itu tetap kita bela siapapun presidennya. Sebenarnya tidak dalam posisi mengklaim ya, tetapi kalau kita lihat, kita urut, memang peran terutama para dubes juga, ini tidak lalu ke presidennya, tapi para dubes juga itu luar biasa. Misalnya bagaimana mampu kita menyelamatkan 7 nyawa para tenaga kerja atau WNI kita yang ada di luar negeri. Ini luar biasa loh ya. Saya kira itu perlu disyukuri. Ya, tentu kalau misalnya kita menyambut, ya kan, mereka nyambut itu kan bukan lalu terus kita seolah-olah lalu bekerja sendiri, enggak. Ada ya satu kaitan bersama yang memang kita bekerja. Lalu kalau dan yang nggak diketahui publik gitu. Kepemimpinan kita ini kuat loh ya. Pak Jokowi ini juga termasuk tokoh yang berpengaruh nomor sekian gitu ya. Saya kira itu penting untuk kita catat ya. Menempati ranking berapa itu? Itu di 2014 masih udah ranking 30-an pada waktu terbaru terpilih waktu itu ya. 16 ya. Sekarang udah naik lagi. Ya, dari 500 pemimpin atau tokoh dunia. Saya kira ini juga itu aja belum, katakanlah kalau tampil di Insya Allah lah. Forum-forum itu ya tidak ada masalah. Oke, jadinya harus tampil. Silakan Mas Hasibullah. Ya, saya tidak. Yang diharapkan ketika besok
berdebat soal Ya, ini? yang pertama sebagai bangsa besar kita berharap ke depan ini sudah mulai kita menyelesaikan tugas-tugas di dalam negeri untuk kemudian lebih powerful di dalam konteks istilahnya dalam bahasa konstitusi kita itu turut serta dalam membangun masyarakat dunia. Dan dalam tradisi negara-negara maju biasanya indikatornya di situ sebuah negara yang kemudian yang dikenal itu adalah presidennya, menlunya atau menteri pertahanannya. Ini biasanya menandakan negaranya sudah mulai maju lepas dari masalah berantem satu sama lain di konteks nasional, tapi sudah mulai ada visi lebih besar. Dan menurut saya yang kedua yang juga penting untuk dilakukan perubahan kajian-kajiannya adalah tentang kebijakan menentukan atau penempatan dubes-dubes kita. Menurut saya kita harus berorientasi pada keahlian. Jangan sampai ada dubes justru mohon maaf tidak menguasai bahasanya setempat dia bekerja. Nah, ini menurut saya menjadi catatan ke depan dan saya berharap dua pihak besok itu bisa memberikan gambaran kepada masyarakat dengan cara apa akan mencapai kebijakan-kebijakan strategis di luar negeri ke depan. Bukan hanya Memantapkan bahasa posisinya setempat, tapi juga. bahasa kawasan. Bahasa kawasan juga kalau Baik, perlu. terima kasih Bapak-Bapak. Kita nggak sabar untuk lihat debat keempat nanti, terutama tentang hubungan internasional ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kick Andy akan hadir sesaat lagi. Terima kasih banyak. Metro TV, knowledge to elevate.